Baik pemirsa, sebelum melakukan aktivitas akhir pekan, alangkah baiknya menyimak salah satu agenda yang terjadi di Jakarta pagi hari ini. Untuk mengetahui suasananya, kita sudah bersama Rindi Salsabila yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat pagi Rindi, ada agenda apa yang berlangsung di akhir pekan ini di Monas? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada pagi ini sekitar 10.000 orang dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Dan jika terkait kondisi saat ini, juru kamera kami Teddy Suendi akan menggambarkan pada Anda. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda bahwa untuk aksi damai ini masih dalam tahap persiapan karena memang para peserta baru akan berkumpul tadi sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan aksi akan berlangsung pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan terkait seruan yang akan disampaikan pada aksi kali ini ada sejumlah hal. Yang pertama adalah menolak tegas keterlibatan Amerika Serikat yang secara terang-terangan mendanai agresi militer serta genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Selain itu juga untuk Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ini juga menolak normalisasi hubungan apapun dengan Israel termasuk hubungan diplomatik yang dilakukan oleh sejumlah negara dan juga menolak tegas atas pengakuan Israel sebagai negara karena dinilai mencoreng atau mengkhianati asas kemanusiaan. Selain itu juga dari aliansi ini juga menegaskan bahwa Nakba atau istilah yang merujuk pada pengusiran paksa etnis Arab Palestina yang terjadi pada 1948 lalu masih belum berakhir karena hingga saat ini, hingga detik ini rakyat Palestina masih merasakan penderitaan akibat agresi militer dan juga penjajahan dari Zionis Israel. Dan pemirsa, jika kami dapat menggambarkan bagaimana situasi di Palestina saat ini, memang pada 18 Maret 2025 lalu Israel secara sepihak melakukan pelanggaran atas perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati dan juga sejak 15 Mei 2025 lalu Israel telah melakukan serangan udara paling kejam sehingga menewaskan sekitar 146 warga Gaza dalam kurun waktu 24 jam terakhir berdasarkan laporan dari otoritas kesehatan Gaza pada 15 Mei lalu. Dan terkait juga dengan serangan udara yang paling mematikan itu, UNICEF melaporkan bahwa sekitar 45 orang anak-anak juga tewas. Dan hingga saat ini pun kami juga masih melihat bagaimana perkembangan dari aksi ini yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi tadi. Sementara demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas informasinya dari kawasan Monas. Selamat kembali bertugas.